Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik pertemuan. Lalu adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebelum kita masuk ke dalam videonya atau ke pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita. Berdoanya di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jangan di skip. Yuk kita simak. Hai, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini materinya masih mengenai tentang interaksi. Di tema sebelumnya kalian sudah pernah belajar interaksi sosial, interaksi ekonomi, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya. Interaksi sosial, masih ingat kan? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, interaksi sosial ini dapat berlangsung secara langsung, misalnya ketika kita berkomunikasi dengan bertatap muka langsung maupun secara tidak langsung, misalnya melalui komunikasi telepon atau surat menyurat. Nah, interaksi sosial ini bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial yang bersifat positif jika mendatangkan kerjasama, misalnya kegiatan gotong royong. Nah, sebaliknya, interaksi sosial akan bersifat negatif jika mengarah pada pertentangan atau konflik. Dari interaksi sosial akan terjadi hubungan saling memengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dampak selanjutnya dengan berinteraksi sosial, maka masing-masing individu juga akan mengenal potensi yang berbeda yang dimiliki oleh individu lainnya. Nah, potensi ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan atau kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, interaksi sosial dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, adapun interaksi sosial ini dapat terjadi di berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, bidang politik, lalu ada bidang sosial budaya. Yang pertama kita bahas ada bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi dilakukan dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun pangan. Hubungan terjadi dalam proses jual beli atau perdagangan. Bidang ekonomi ini terjadi di pasar, supermarket, atau pusat perbelanjaan. Nah, di bidang ekonomi ini, interaksi sosial itu mendapatkan barang ataupun jasa. Barangnya itu seperti barang-barang yang dijual di pasar, atau kita mendapatkan jasa ketika kita menjahit atau ketika kita pergi ke tukang jahit untuk menjahit kain menjadi baju. Nah, proses yang terjadi ini adalah transaksi uang. Transaksi uang ini meningkatkan kesejahteraan hidup. Lalu ada di bidang politik. Tidak semua orang melakukan interaksi sosial di bidang politik ini. Contohnya, hanya orang-orang yang melakukan interaksi sosial di bidang politik adalah anggota partai politik, anggota parlemen, DPR, maupun MPR. Lalu, orang-orang yang dalam bidang pemerintahan lainnya. Dalam interaksi ini,
Dapat terjadi kesepakatan, kerjasama, bahkan konflik. Lalu selanjutnya ada di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan sejak zaman dahulu. Interaksi di bidang sosial budaya umumnya masih banyak dilakukan di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Contohnya yaitu ada gotong royong. Nah, gotong royong ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Nah, interaksi ini diperlukan karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Adapun faktor penyebab terjadi interaksi antar daerah. Yang pertama, yaitu faktornya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Satu daerah tentu tidak dapat memenuhi sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Misalnya, untuk mendapatkan bahan makanan, orang-orang di kota harus berinteraksi dengan orang-orang lain. Atau misalnya contohnya itu ketika kita membutuhkan beras di perkotaan. Nah, di perkotaan itu seperti yang kita tahu jarang atau tidak ada lahan hijau untuk menanam padi. Nah, biasanya yang di pedesaan itu banyak lahan hijau untuk menanam padi sehingga berasnya itu bisa dikirimkan ke daerah perkotaan. Lalu yang kedua yaitu adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berinteraksi dengan daerah lain juga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Misalnya di daerah pantai nih, kan di daerah pantai itu banyak ikannya, menjual hasil nelayan ke daerah lain sehingga daerah pantainya itu akan perekonomiannya itu meningkat. Lalu yang ketiga ada perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam mendorong setiap daerah menghasilkan produk yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya interaksi orang-orang dari daerah yang berbeda juga. Lalu misalnya seperti ini. Suatu daerah memerlukan batu bara untuk pembangkit listrik, namun daerah tersebut tidak memilikinya. Daerah itu kemudian membelinya dari daerah penghasil batu bara. Nah, selanjutnya ada perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Contohnya langsung nih, daerah yang tidak memiliki dokter akan mendatangkan dokter dari daerah lain. Interaksi antar daerah ini akan mendukung pembangunan nasional. Kepentingan masyarakat di daerah yang belum terpenuhi dapat terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat daerah lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Lanjut lagi. Interaksi antara manusia itu dengan lingkungannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ada juga nih dampaknya interaksi manusia dengan lingkungan. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif menguntungkan manusia dan lingkungan. Lalu dampak negatif itu pastinya merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya nih, interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak positif. Kita bisa melakukan tebang pilih atau kita bisa melakukan reboisasi, penanaman pohon kembali. Lalu apa yang negatifnya? Yang merugikannya tentu saja seperti penggundulan hutan atau pembakaran hutan. Nah, tentu saja setiap interaksi ini akan memiliki dampak positif ataupun dampak negatifnya. Dampak positif ini bisa menjaga kelestarian lingkungan, bisa juga mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan semakin meningkat. Sedangkan untuk yang negatifnya, ini akan merugikan manusia dan lingkungan.
Lingkungan menjadi rusak sehingga daya dukung terhadap kehidupan menurun, bahkan dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Untuk itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita sebaik-baiknya agar tidak terjadi bencana yang tidak diharapkan oleh manusia. Nah, karena tadi kalian sudah menyimak videonya, materinya, sekarang kita berlatih. Yuk kita berlatih. Latihannya kalian bisa mengerjakan buku paket tema 5D halaman yang pertama, halaman 71. Bagian ayo mencari tahu. Lalu ada juga di halaman 111 bagian A. Ingat, hanya bagian A-nya saja ya. Yang bagian B-nya tidak perlu kalian kerjakan. Nah, selanjutnya tugasnya itu boleh kalian kirimkan pada wali kelas. Oke. Terima kasih. Nah, tadi videonya sudah kalian tonton sampai selesai kan? Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jika masih belum paham, kalian boleh tanyakan pada wali kelas kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Bu Yosi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.